Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu semua jemaah MID yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami yang insya Allah akan mengadakan peringatan salah satu hari besar, salah satu peristiwa penting dalam bulan Ramadan ini, yaitu Lailatul Qadar. Ada bersama kami uh, brother Agus Hermansyah. Beliau ingin disebut sebagai brother malam ini. Dan insya Allah akan memberikan pelajaran Lailatul Qadar 101 untuk kita semua. Apa itu Lailatul Qadar? Kenapa itu begitu penting dan sebagainya. Jadi untuk sekitar 55 menit ke depan, insya Allah kita akan mendengar kajian beliau, akan bersama beliau. Kita mulai dengan 45 menit pertama dengan kajian yang akan beliau sampaikan, dan kemudian sekitar 15 menit adalah pertanyaan, tanya jawab. Hanya saja ketika ada kajian sedang berlangsung, jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan atau ada pertanyaan, silakan bisa juga untuk ketik di grup chat. Jadi sehingga nanti kami akan persilakan ketika Q&A, atau dapat kami bacakan, atau kami akan persilakan Bapak dan Ibu semua untuk langsung bisa berinteraksi dengan narasumber kita, Brother Agus Hermansyah. Oke, baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai saja dengan kata sambutan dari Ketua MIIT, Agung Prawasono. Silakan, Mas Agung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Brother Agus Hermansyah, atau sering kita sebut UAH, Ustadz Agus Hermansyah. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, jemaah MIIT yang seluruh hadirin dalam telehalaqah ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Atas nama masyarakat Islam Indonesia di Toronto dan sekitarnya, MIIT, perkenankanlah kami untuk mengucapkan selamat datang di acara ini. Terima kasih teruntuk kesediaan Mas Agus Hermansyah yang berkenan untuk berbagi ilmu dalam telehalaqah kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira untuk semua yang hadir dan membantu pelaksanaan telehalaqah kita ini. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya jika kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, yang malam ini alhamdulillah kita akan dibacakan oleh Brother Abdul Rashid. Insya Allah beliau akan mentilawahkan surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 8 beserta artinya. Kepada Brother Abdul Rashid, insya Allah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin.
رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين صدق الله العظيم حميم والكتاب المبين by the book that makes things clear إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين We sent it down during a blessed night, for we ever wish to warn against evil. فيها يفرق كل أمر حكيم. In the night is made distinct every affair of wisdom. أمرا من عيدنا إنا كنا مرسلين. By command from our presence, for we ever and revelations. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. As mercy from the Lord, for he hears and knows all things. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. The Lord of the heavens and the earth and all between them, if ye but have an assured faith. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you very much, Brother Rashid. So, sekarang insya Allah akan kita mulai dengan kajian online kita oleh UAH, Brother Agus Hermansyah. Ya, jadi insya Allah kita akan mulai dengan 45 menit ke depan. Jadi mungkin dapat kita dengar kajian sampai 10.15 dan selanjutnya kita akan buka dengan pertanyaan. Silakan Mas Agus. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Judulnya Says the Night of Power. Materinya dalam tampilan bahasa Inggris, tetapi insyaallah untuk keterangannya campur ya, bahasa Indonesia. Biar saya lebih mudah gitu. Dalam bahasa Arab, Ightilam al-Lailul Qadar. Ightilam artinya merebut malam Lailatul Qadar. Nah, mari kita dalam kesempatan yang malam hari ini kita belajar bersama. Ini untuk dalam rangka meraih malam Lailatul Qadar yang hanya ada sekali kesempatan yang kita dapat di tiap tahunnya. Baik. Nah, insya Allah kita akan membahas materi-materi ini seperti biasa. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Mengapa kok malam Lailatul Qadar itu penting? Kemudian di mana tempat-tempat yang terlibat di dalam kejadian malam yang ada di malam Lailatul Qadar itu? Siapa saja yang terlibat di dalamnya? Kemudian kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Kemudian siapa yang bisa merebut, siapa yang bisa mendapatkan manfaat dari malam Lailatul Qadar itu. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting adalah apa yang harus kita lakukan. Kita akan sedikit akan membahas apa itu malam Lailatul Qadar. Mahya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yaitu Lailah, satu malam. Min layali al-ashrah al-akhirah min syahrul Ramadan al-mubarak. Malam Lailatul Qadar adalah satu malam
di antara 10 malam terakhir dari bulan Ramadan yang penuh berkah. Nah, oleh para mufassirin atau translator dari Al-Quran, Lailatul Qadar itu kadang diartikan sebagai biasanya ya the night of Al-Qadar, begitu aja, karena Al-Qadar ini banyak maknanya, banyak artinya. Ada yang bilang the night of glory, ada yang menyebutkan sebagai the night of majesty, the night of decree, the night of predestination, the night of determination. Itu adalah nama lain daripada Lailatul Qadar. Bahasa Indonesia satu, karena susah diartikan, tetap aja malam Lailatul Qadar. Padahal malam itu sudah sama, Lail itu sama malam, Lail itu ya malam juga. Gitu. Malam Lailatul Qadar. Ya, Bapak. Sumber hadis adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Saya bacakan aja. Seek, investigate the night of power in the last 10 nights of Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi perintah dari Nabi untuk mencarinya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Arti Al-Qadar ya, itu ada yang berarti status. Al-Qadar also means status, which means the night is of higher status than other nights in comparison. Makanya disebut the night of power, karena tingginya status, tingginya nilai daripada malam ini. Allah Azza wa Jalla compares the night with not the other nights in comparison, rather to compare it with 1,000 months. Jadi Allah tidak hanya compare malam ini dengan 1000 malam, bukan, tapi 1000 bulan. Jadi definitely not apple to apple comparison. Saking begitu powerfulnya malam ini. Nah, apa yang terjadi? Contohnya Allah Subhanahu wa taala order his angels to write down and distribute all that has been predestined for the whole year in this night. Jadi makanya disebut the night of predestination. Jadi karena qadar atau takdir, the fate, semua manusia itu dikalungkan atau diupdate malam hari ini untuk untuk setahun kemudian secara detail apa yang akan terjadi pada dia. Nah, itu ada di surat Al-Isra ayat 13. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Jadi for every person we have imposed his fate upon his neck. Wa nukhrija lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansur. And we will produce of him the day of resurrection a record with his encounter spread open in front of him or her. Jadi semua itu sudah ditakdirkan bagi kita untuk setahun ke depan. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapi takdir itu. Apakah kita berusaha dengan sebaik-baiknya? Apakah kita jelek dalam menanggapinya? Bagaimana? Itu menunjukkan bagaimana kita nanti sukses atau tidak dalam hari akhir, di mana waktu kita diberikan kitab yang terbuka, kitab catatan amal kita masing-masing. Tadi artinya, dan tiap-tiap seseorang manusia kami kalungkan bahagian nasibnya di lehernya. Dan pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan kepadanya kitab suratan amalnya yang akan didapatinya terbuka untuk ditatapnya, untuk dibacanya. Takdir itu sesuatu yang akan menimpa kita. Baik di waktu kita hidup di dunia ini, di atas bumi, ataupun di dalam diri kita. Jadi takdir itu baik eksternal maupun eksternal yang menimpa kita. Nah, itu sudah ditulis oleh
oleh Allah, takdir kita tuh sebenarnya sudah tulis di Lauhul Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Oke, insya Allah ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya di chatting ya. Saya nggak kelihatan chatting saya, tapi insya Allah nanti disampaikan. Langsung saja ya kalau ada perlu. Nah. Oke, terima kasih Mas Agus. Ini kepada para jemaah yang sedang mendengarkan kajian online bersama UAH. Silakan kalau ada pertanyaan kita bisa langsung bertanya ya. Ya, langsung angkat tangan juga boleh. Nah, langsung angkat tangan bisa juga ini dari itu. Dari Zoom. Ya. Agak aktif gitu. Ya. Karena saya tidak bisa melihat hanya saya bisa melihat tampilan yang saya share gitu ya. Nah, tadi yang saya baca tadi surat surat Quran surat 57 ayat 22. Al-Isra ayat 22. Mas Agus, aku ada tanya. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu kan malam Lailatul Qadar itu kan malam yang istimewa gitu ya. Terus banyak yang mengatakan kalau nggak dapat malam Lailatul Qadar itu rugi gitu ya. Nah terus kalau nih Mas Agus ya nggak dapat gitu, terus sisanya gimana gitu? Misalnya malam Lailatul Qadarnya nih ya, itu pada bulan puasa ini gitu, misalnya jatuhnya gitu ya, misalnya itu jatuhnya pas tanggal 23 gitu misalnya ya. Terus pas malam 23 itu kita lagi ya nggak tahu gimana, pokoknya waktu itu nggak dapat aja. Terus puasa-puasa kita yang pahala-pahala yang tidak sama Lailatul Qadar itu gimana? Maksudnya puasa kita atau kebaikan kita yang kita lakukan tapi pas tidak di malam Lailatul Qadar itu gimana? Nah, baik, bagus sekali. Nah, memang kadang-kadang itu kita suatu ketika disibukkan oleh sesuatu urusan dunia, sehingga dalam meraih malam Lailatul Qadar itu tidak sempurna. Tapi jangan khawatir ya. Karena tidak hanya pada saat malam Lailatul Qadar itu saja terjadi. Jadi kalau di dalam hadis itu disebutkan, barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, maka dia akan seluruh dosanya akan diampuni. Itu ada pahalanya buat dia. Jadi meskipun di hari tertentu itu sedang mens, misalnya tadi nggak bisa puasa, kemudian sedang sibuk misalnya, jadi terlewatkan malam Lailatul Qadarnya, itu tidak apa-apa, masih ada. Kemudian banyak yang lain lagi seperti barang siapa yang berdiri di malam-malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, mengerjakan sholat malam di malam-malam Lailatul Qadar, bukan malam-malam seluruh Ramadan gitu. Jadi suatu ketika di 10 hari terakhir misalnya, itu tidak bisa karena ada kesibukan, ada apanya. Nah, itu masih bisa dapat. Jadi semua amal-amal sebelumnya ataupun sesudahnya dari malam Lailatul Qadar itu akan membantu untuk dia dapat ampunan dari dosa-dosanya setahun yang lalu. Nah, kalau bisa sempurna itulah yang ideal ya. Jadi bisa pada malam Lailatul Qadar itu berdiri untuk sholat atau beribadah dengan sebanyak-banyaknya, membaca Al-Quran, zikir, sholawat, bersedekah, mengeluarkan zakat infak sedekah, zakat fitrah, zakat mal. Semua itu akan sempurna. Jadi tidak hanya mendapatkan pahalanya malam Lailatul Qadar yang setara dengan 1000 bulan, tapi juga mendapatkan ampunan, bahkan tidak hanya setahun yang lalu, sampai setahun kemudian juga mendapat itu juga. Subhanallah. Itu mungkin ya. Terima kasih Mas Agus. Pokoknya kita optimis saja lah. Iya, makasih banyak. Ya, nah, kita lanjutkan ya. Ya, silakan Mas Agus. Apa yang dilakukan Rasulullah di
malam 10 malam terakhir. Jadi Rasulullah SAW selalu beriktikaf di 10 malam bulan Ramadan. Dan ini beliau lakukan ajak gitu ya, sampai akhir hayat, di mana beliau tidak hanya 10 hari tetapi 20 hari. Dari pertengahan sampai malam terakhir Ramadan. Iktikaf ini hanya bisa dilakukan di masjid karena memang ketentuannya demikian. Jadi sayangnya pada saat ini masjid tutup. Jadi karena itu diperbolehkan oleh para ulama untuk sementara ini membawa sesuatu yang kondusif dari masjid itu di rumah kita untuk iktikaf. Tapi ini hanya dalam keadaan darurat. Begitu juga tarawih ya, yang biasanya kita di masjid bisa dikerjakan di rumah. Ya. Baiklah, next kita melihat limadza syahrul Ramadan. Mengapa bulan Ramadan? Ini kita baca aja ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Di sini disebutkan bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kata-kata syahru itu muncul di Al-Qur'an 12 kali. Bulan itu ada 12 kali muncul kata-kata bulan atau month itu ada 12 kali. Nah, setiap kali muncul tidak ada embel-embelannya. Yang ada embel-embelannya hanya satu, yakni bulan Ramadan. Jadi hanya bulan Ramadan aja yang disebutkan di sana. Di sini Allah menyebutkan Ramadan yang di dalamnya turun Al-Quran. Jadi ini satu di antara 3 ayat ya. Yang pertama ini yang tadi dibaca oleh ahli kita Abdul Rashid. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 185 ini. Kemudian satu lagi Al-Qadar. Itu 3 ayat itu yang akhirnya menjadi satu, saling menguatkan tentang apa yang terjadi di bulan Ramadan, yakni turunnya Al-Quran. Kemudian saat turunnya Al-Quran itu di malam yang penuh berkah, yang namanya adalah Lailatul Qadar. Nah, begitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Hudal linnas, Al-Quran juga. Wa bayyinatin minal huda, Al-Quran juga. Wal furqan, Al-Quran juga. Jadi pertama kali disebutkan di sini Syahrul Ramadan itu yang penting di sana bukan puasanya dulu, tapi justru malah Al-Qur'annya dulu. 4 kali disebutkan di sini Al-Qur'an. Baru setelah itu waman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan, yang hadir pada bulan itu adalah dia berpuasa. Nah, begitu. Jadi pentingnya apa itu bulan Ramadan di sana agar kita mendapatkan hidayah melalui Al-Quran itu, Huda, kemudian mendapatkan petunjuk keterangan yang mengenai Al-Huda itu, yang lebih memperjelas lagi apakah Al-Quran itu, ditambah Al-Furqan, yang dengannya kita akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Nah, di akhir-akhirnya disebutkan la yuridu bikumul yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agar kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dihilangkan dari kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar walitukabirullah, agar takbir, mengagungkan asma Allah. Alama hadakum, terhadap karena kita telah mendapatkan hidayah di dalamnya. Walalakum tashkurun, agar kita jadi orang yang bersyukur. Kemudian wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, agar kita bisa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah, karena Allah itu dekat.
mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di bulan Ramadan ini. Kemudian agar kita mendapatkan ijabah dari doa-doa kita itu, agar Allah memberikan karunia-Nya melalui doa-doa yang kita minta. Kemudian agar kita bisa menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini. Kemudian agar kita tambah lagi iman kita. Agar kita bisa menjadi rasyid. Nah, tadi ada Abdul Rasyid. Kita tanya pada beliau, rasyid itu artinya apa ya? Mbak Abdul Rasyid, bisa di-mute? Gimana tadi pertanyaannya, Mas Agus? La'allahum yarsyudun, agar kamu menjadi orang-orang yang rasyid. Nah, rasyid artinya apa? Nah, itu. Kenapa? Ya, mantap. Rasyid itu artinya salah satunya the right way, yang baik dan benar, yang betul, ya, yang betul, yang baik dan benar. Nah, itu rasyid. Nah, itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Ya, ini ada beberapa pertanyaan langsung masuk ini, Mas. Waduh. Ya. Ini ya, pertama yang saya bacakan nih dari chat. Saya mau tanya, bagaimana jika wanita sedang berhalangan pada saat 10 hari terakhir tersebut? Apakah ada kemungkinan tetap bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Iya. Allah. Ya. Gimana, Mas? Jadi bagi yang berhalangan, baik itu haid ataupun nifas, ya, itu tetap punya kesempatan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Jika dia berada di malam saat itu, kemudian beribadah selain 4 atau 5 aja, ya. Yang nggak boleh itu adalah puasa, otomatis siangnya tidak boleh puasa. Kemudian malamnya tidak boleh sholat, ya. Sholat itu tidak boleh sama sekali. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat rawatib, sholat witir, sholat apapun yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam itu tidak boleh. Kemudian tawaf, sekarang tutup ya, jadi nggak ada yang boleh umrah, jadi tawaf juga nggak boleh. Apalagi puasa, tawaf, kemudian nggak boleh sholat, nggak boleh apa lagi? Baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran ini sebenarnya ikhtilaf. Jadi maksudnya ikhtilaf itu ada perselisihan antara pendapat ulama. Ya, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Yang memperbolehkan itu karena ada ayat di sana, la yamassuhu ilal mutahhirin. Ya, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan. Nah, itu nanti kita akan bahas ayatnya itu, karena itu sangat menarik sekali. Tapi intinya itu bukan manusia, tapi malaikat. Gitu. Karena ayat di sebelum dan setelahnya itu menunjukkan bahwa itu adalah Al-Quran yang tepatnya di Lauhul Mahfuz. Gitu. Yang bukan yang di dunia, tapi di Lauhul Mahfuz. Dan di Lauhul Mahfuz itu hanya malaikat-malaikat tertinggi, malaikat-malaikat di langit 7, yang mendapat izin oleh Allah untuk bisa mengakses. Contohnya malaikat Jibril alaihissalam. Nah, itu. Jadi itu bukan manusia. Jadi kita bisa memegang. Nah, itu yang lenient ya. Kemudian yang kedua, masih banyak selain membaca Al-Quran itu bisa membaca Al-Quran yang bukan mushaf. Karena yang tidak boleh itu mushaf. Mushaf itu seperti ini nih. Jadi Al-Quran yang isinya tulisan bahasa Arab, bukunya. Jadi kalau ingin membaca melalui memori yang telah dihafalkan itu masih boleh. Kemudian kalau membaca app yang di cellphone itu yang lenient masih boleh juga. Itu kalau mau membaca Al-Quran ya. Kalau membaca tafsirnya kan lebih banyak lagi, bisa baca tafsir, bisa zikir juga, bisa berdoa dengan sebanyak-banyaknya, bisa melakukan sholawat ya. Sodakoh jariah. Banyak sekali kesempatan yang bisa dilakukan online, bahkan
bisa ngirim lewat email transfer atau ngeklik linknya yang punya masjid. Kasihan sekali masjid-masjid pada kekurangan dana karena jamaahnya nggak mengunjungi, gitulah. Jadi masih bisa punya kesempatan yang banyak sekali untuk meraih malam Lailatul Qadar. Optimis saja. Oke, next mungkin ya. Nah, ini serupa pertanyaannya, tapi agak berbeda kasusnya. Pertanyaannya, apakah malam Lailatul Qadar hanya bisa didapatkan oleh orang yang beriktikaf? Jadi sepertinya, jadi gini, ada orang nggak mau beriktikaf, tapi saya mau dapat Lailatul Qadar, gimana itu? Ya, semuanya bakal nggak dapat kalau hanya yang orang beriktikaf saja. Gitu. Nah, intinya malam Lailatul Qadar itu bisa didapatkan meskipun kita tidak beriktikaf. Ya. Karena suatu ketika kita seperti sekarang saat ini ya, istilahnya kita tidak bisa beriktikaf di masjid yang normal ya. Dan kalau tidak di luar masjid itu dia bukan iktikaf gitu. Meskipun kita dedicated ya, devoted malam itu untuk beribadah. Nah, itu yang maksimum kita bisa lakukan ya. Jadi karena kita devoted, kita bisa berdiri untuk sholat misalnya, untuk sholat malam Lailatul Qadar atau sholat tarawih di rumah, sholat qiyamul lail dan witir di rumah ya. Itu kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau kita di mobil misalnya dalam keadaan perjalanan jauh pas waktu malam Lailatul Qadar, nah kita bisa mendengarkan Al-Qur'an lewat app atau lewat CD atau radio, bukan radio ya, lewat news ya lewat aplikasi lah, aplikasi MP3, Android Auto atau Android atau apa itu ya, atau itulah. Nah kita bisa setel di sana, MP3-nya bisa kita setel di. Nah kita baca gitu aja, itu juga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Gitu. Jadi siapapun yang meluangkan dedicated barang sedikit pun, meskipun ya hanya 1 jam, bukan seluruh malam gitu, itu masih akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Jadi sangat mudah sebenarnya, hanya tergantung kita. Apakah kita mau mencarinya, berusaha mencarinya, karena memang harus ada kesungguhan ya untuk mencari malam Lailatul Qadar itu, pasti kita akan mendapatkan dimanapun kita berada. Gitu. Oke, jadi nggak perlu harus itikaf di masjid. Gitu. Oke, silakan Mas Agus. Ini masih banyak lagi pertanyaan, tapi kita juga mesti dengar kajiannya lagi. Silakan. Nah, ini kita tadi membahas tentang kenapa Ramadan. Nah, Ramadan tadi disebutkan istimewa karena satu-satunya bulan yang disebutkan di Al-Quran. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, the holy month. Jangan disalahartikan dengan yang sacred month. Ada lagi bulan-bulan yang sacred, ya, bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram itu tentunya ada 4 ya. Yang 3 di sekitar Dzulhijjah, sama bulan apa lagi? Lupa. Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nah itu bulan haram. Kemudian Rajab, bulan haram. Kemudian setelah itu Ramadan, bulan suci, bulan yang istimewa. Nah, holy month. Oke. Nah, pahala ya. Mengapa istimewa Ramadan itu? Karena pertama puasa, karena puasa di siangnya. Itu yang menyebabkan istimewa juga. Selain yang telah disebutkan tadi. Puasa ini adalah puasa wajib. Semua sesuatu yang wajib itu istimewa. Ya. Apalagi puasa. Apalagi Ramadan. Apalagi yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Di mana Al-Quran dinuzulkan, diturunkan. Nabi SAW mengilustrasikan malam ini semua pintu-pintu surga dibuka. Pintu surga itu ada 8 ya. Nanti siapa tahu ada babu sholat, babu zakat, babu hajj, babu royan, babu hajj,
babul apalagi babul jihad, dan satu lagi bab saya lupa sih. Maafina ala nas, yang memaafkan atau memberi maaf pada orang lain. Nah itu. Semua pintu neraka ditutup. Pintu neraka cuma 7. Jadi lebih sedikit. Pintu apa aja, waduh, wallahu a'lam. Tapi intinya setiap dosa itu ada pintunya. Gitu. Nah, kemudian itu, para setan, ya setan yang mengganggu kita itu dibelenggu. Gitu. Jadi sangat kondusif sekali bagi kita untuk beribadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Kemudian pahalanya yang sholat sunnah aja itu dibagaikan sholat wajib. Gitu. Pahalanya mendapat seperti pahala sholat wajib. Kemudian yang wajib pun itu dilipat gandakan lagi. Gitu. Bisa 10 kali, bisa 100 kali, bisa 700 kali. Bahkan kalau di pas malam Lailatul Qadarnya itu bisa lebih dari itu. Sampai tak terhingga bahkan. Ya, nah itulah mengapa Lailatul Qadar itu, mengapa di Ramadan itu sangat penting sekali. Nah, sekarang kita mengingat berikutnya, mengapa Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. This is the most important night of the year. There is no other night that is more powerful, more useful, more rewarded, more meaningful, more appreciated, more blessed, have more impact, more benefit, and more valuable than the night of power. Begitu istimewanya malam Lailatul Qadar ini. Single out di antara malam-malam the rest of the nights di lain malam-malam di lain di luar bulan Ramadan, di luar 10 hari terakhir, di luar malam Lailatul Qadar. The good deeds done in this night are more powerful, more useful, more rewarded, more meaningful, more appreciated, more blessed, have more impact, more benefit, and more valuable than the ones on any other nights. Tadi sudah dibacakan ya. Mengapa kok malam ini ada begitu? Pada suatu hari Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabatnya tentang perjuang dari Bani Israel. Nah ini ceritanya ini sedang kelakoh gitu ya, Nabi bersama para sahabatnya sedang duduk mendengarkan ceramah dari beliau. Kemudian pede banget nih para sahabat. Oh kita kan punya sholat tuh punya 5 waktu. Terus tambah sholat sunnah. Kemudian puasa, punya Ramadan, tambah puasa sunnah. Kemudian kita bisa naik haji, umroh berkali-kali, ya kan? Kita punya amal-amal itu. Nah, dulu kalau dibandingkan dengan umat-umat yang lalu, maksudnya Kristiani atau Jewish, umat-umat yang dulu itu bagaimana? Gitu. Dibandingkan dengan mereka, ibadah mereka itu bagaimana? Kita kan banyak nih, apakah mereka juga banyak gitu? Akhirnya diceritakan seorang pejuang Bani Israel yang bernama Sam'un. Selama 1000 bulan dia berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah tanpa henti, tanpa meletakkan pedangnya, tanpa istirahat sama sekali. Wah, 1000 bulan tanpa berhenti. Kemudian ada yang lain lagi, yang beribadah selama 80 tahun berturut-turut tanpa berbuat dosa, sholat, beribadah selama 80 tahun tanpa meninggalkan ibadahnya tanpa dosa. Nah, itu hanya mereka down. Waduh, kita umurnya berapa sih? Cuman dari Nabi itu sekitar kita umur umat ini sekitar 70 sampai 60 sampai 70 tahun saja lifetime, life expectancy-nya. Jadi, wah kita rendah nih. Kemudian belum lagi nabi-nabi. Disebutkan nabi-nabi ada 2 nabi, ada 4, ada beberapa orang yang disebut di Al-Quran itu. Amal mereka, waduh, Nabi Nuh aja berdakwah ratusan tahun, 700 tahun sekian. Wah, Nabi, waduh, berapa? Nggak bisa nyaingin gitu. Akhirnya Nabi berdoa, wah gimana ini? Ya Allah, umat ini
sedikit sekali umurnya. Jadi amalnya juga nggak banyak gitu. Bagaimana bisa menyaingi mereka gitu. Akhirnya turunlah Jibril membawa ayat Al-Qadar. Maka dengan senang sekali Nabi memberitakan berita gembira ini kepada para sahabatnya. Akhirnya para sahabatnya senang. Akhirnya, oh di mana malam Lailatul Qadar pada di malam-malam di bulan Ramadan. Mari kita cari. Nah, akhirnya Nabi mencari yang di 10 malam pertama. Tidak ketemu. 10 malam kedua tidak ketemu. Akhirnya Jibril datang. Jibril datang untuk memberitahu bahwa itu ada di 10 malam terakhir. Nah, waktu diberitahu, itu oke. Baru Nabi mau memberitahu para sahabatnya di masjid, itu ada yang bertengkar, ada yang berdebat, atau bertengkar, gitu, cekcok gitu di masjid. Hanya lupa. Maka Nabi keluar. Loh, Nabi tadi masuk kok keluar lagi. Mengapa? Tadi saya sebenarnya ingin mengasih tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Nah, maka carilah di 10 malam terakhir di malam-malam yang ganjil. Akhirnya begitu. Nah, hadisnya banyak. Akhirnya di-refund lagi. Ada yang di-refund sampai setelah di 25, 27, 29. Nah, gitu. Sampai begitu, sampai detail sampai 3 hari bulan ganjil, 3 hari ganjil terakhir di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, gitu. Mungkin Baik. masih Ini banyak nih Mas pertanyaan, sorry. Bolehkah? boleh silakan. Ya. Apakah Lailatul Qadar itu sama dengan nuzul Quran? Nah, sebenarnya sama, ya. Tapi karena ada yang namanya itu peringatan nuzul Quran, menjadi akhirnya tidak sama, kabur gitu. Oh, makanya timbul pertanyaan itu, mengapa kok nuzul Quran di peringatan sendiri, kemudian malam Lailatul Qadar ada lagi gitu, bingung akhirnya. Nah, itu mengapa kok terjadi seperti itu? Itu karena perbedaan perbedaan sekali lagi ikhtilaf, perbedaan pendapat dari ulama-ulama. Nah, sebenarnya hadis-hadis mengenai tanggal 17 nuzul Quran itu bukan hanya 17, ada 7, ada 8, ada 17, ada 20, 21, 24 bahkan. Kenapa kok hanya diambil 17? Jadi masyarakat Indonesia, Malaysia itu mengambil 17 sebagai dasar nuzul Quran, diperingati gitu. Pada dasar itu sebenarnya lemah gitu. Dilemahkan oleh ulama-ulama yang lain gitu. Karena itu ada kalkulasinya. Kalkulasinya di kapan sih perang Badar itu, kapan sih Nabi pertama kali mendapatkan wahyu itu, umur berapa beliau? Ada yang 39,3 tahun sekian, ada yang 40 tahun lebih sekian. Nah, itu karena ada perbedaan itu, maka muncullah kapan nuzul Al-Quran itu ada. Seperti 1000 bulan itu sama dengan 83,3 tahun itu sebenarnya average itu. Jadi bisa kurang dari itu atau lebih dari itu. Jadi average ya segitu gitu. Akhirnya average-nya sebenarnya di sekitar 10 malam terakhir itu sebenarnya kalau di average ya. Ya. Berarti memang banyak sekali interpretasi dari malam ini ya. Betul. Nah, yang kuat adalah pendapat yang sama, sebenarnya sama. Nuzul Quran itu karena di dasar Al-Quran tadi ya, surat Al-Baqarah, surat Ad-Dukhan, surat Al-Qadar, semuanya menunjukkan satu yang sama. Satu entity yang sama, yakni di bulan Ramadan, di malam yang penuh berkah, dan di malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu akhirnya di-reduce lagi, ya, ini saya bacakan ya. Di-reduce lagi kepada tanggal 27 gitu. Nah, nanti di slide berikutnya insya Allah. Mengapa kok 27? Dan kenapa banyak ulama percaya bahwa itu ada di malam 27. Sama nuzul Quran. Nah, yang kedua, nuzul Quran itu adalah turunnya Al-Quran.
Ini turunnya Al-Quran itu ada dua fase. Yang pertama, yang dari langit ketujuh ke langit bumi, Baitul Izzah. Dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah. Nah itulah, itu nuzulul Quran. Jadi nuzulul itu turunnya dari atas ke bawah, itu Al-Quran. Nah, Lailatul Qadar itu adalah malam, saatnya. Jadi saat malam Lailatul Qadar itulah dari langit 7, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah. Itu yang semuanya dari satu. Kemudian dari sana turun satu persatu, satu ayat, satu surat gitu ya, selama 20 tahun lebih ya, 20 tahun beliau waktu di Makkah 10 tahun, di Madinah 10 tahun atau berapa 23 tahun total ya. Gitu. Nah, itu ada yang menyebutkan malam Lailatul Qadar itu ya di situ yang turun dari Baitul Izzah ke dunia. Nah, itu yang Lailatul Qadarnya. Padahal sama sebenarnya, yang turun dari atas ke langit dunia sama dengan langit dunia ke al-ard, di atas bumi. Gitu. Jadi maksudnya sama. Gitu. Ya. Nah, gitu. Ini Mas Agus, ini ada dua pertanyaan. Yang satu dari FB dan satu lagi dari Zoom, tapi pertanyaannya mirip ya. Apakah ada tanda-tandanya kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar? Itu dari FB. Dan yang dari Zoom, apa ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan apakah orang yang mendapatkan itu menyadari bila mendapatkannya? Nah, gini. Yang pertama mungkin tanda-tanda dulu ya, kalau kita mendapatkannya apa gitu ya. Sebenarnya, ya pertama ya, Lailatul Qadar itu rahasia. Rahasia hanya Allah mengetahui. Dan Allah punya prerogatif untuk merubah segala sesuatu. Maksudnya memindah dari satu malam ke malam yang lain. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang ada tanda-tandanya. Buktinya para sahabat, istri Nabi, Rasulullah itu mengetahui. Gitu. Jadi bisa merasakan, bisa dirasakan. Bagaimana cara merasakan atau bagaimana tanda-tanda? Apakah tanda-tandanya itu ada? Gitu. Jadi nanti kita baca ya hadis-hadisnya ya, insya Allah ya, ada tanda-tandanya. Kemudian kita bisa merasakan juga. Nah, kuncinya adalah di kata salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, peaceful. Tanda-tandanya tidak hanya malam itu tenang, tapi kita juga merasa ketenangan itu. Jadi kita harus sensitif ya, harus bersih, harus betul-betul dedicated, betul-betul ingin mendapatkannya. Akhirnya kita bisa bermimpi bahkan ya. Ada yang bisa bermimpi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian tanda-tandanya yang paling banyak dibahas adalah pada saat besoknya. Jadi ketika matahari terbit itu, ketika matahari terbit itu, matahari itu tampak pale, tidak, cahayanya itu tidak cerah, tidak panas, tidak terik. Nah, seperti bejana itu ada bejana perak, perunggu, yang itu ya. Itu jadi tidak panas gitu. Nah, mengapa kok seperti itu? Karena pada saat itu malaikatnya saatnya meninggalkan bumi. Jadi cahaya matahari itu tertutup, terhalangi oleh para malaikat yang sedang terbang meninggalkan dunia. Gitu. Nah, itulah tanda-tandanya. Jadi kebanyakan tanda-tanda itu setelah terjadi. Gitu. Kemudian, tapi ada yang hadis yang menyatakan tanda-tandanya adalah malam itu adalah sangat sejuk, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, kemudian tenang, tidak ada binatang-binatang yang berkelahi atau anjing menggonggong pun nggak ada, tidak ada keributan di sana, kemudian tidak cerah, tidak hujan, ya. Kemudian, nah tanda-tanda yang lain yang akhirnya itu dijadikan sebagai tanda-tanda, gitu. Ini tanda-tandanya. Insya Allah kita dapatkan malam hari ini. Insya Allah. Mungkin yang lain, tadi apa yang kurang mungkin?
Ya, ini ada berikutnya nih pertanyaan yang menarik juga ini. Bagaimana dampak perbedaan penentuan hari pertama bulan Ramadan terhadap perhitungan hari ganjil untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Wah, Nah, kelihatannya ini pemirsa kita pada mencari lah ya, insya Allah semangat ini untuk mencari malam ini. itu betul, dan itu sangat legitimate question ya. Karena memang di dunia ini ada yang semuanya itu sebenarnya yang paling bagus ya, itu merujuk pada Nabi dan para sahabatnya. Karena mereka lah generasi yang terbaik yang lebih mengetahui apa yang harus kita lakukan. Jadi dengan moon sighting. Tadi syahidah minkum syahrul. Tadi dengan moon sighting. Jadi ketika bulan Syawal itu bukan Syaban itu tanggal 29-nya itu keluar setelah sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib itu sholat sunnah ya, setelah sholat sunnah kemudian keluar. Mereka keluar tuh ya naik ke atas rumah, naik ke atas bukit begitu untuk melihat sudah kelihatan belum bulan baru awal bulan Ramadan itu. Jika sudah mereka teriak, mereka akan berteriak. Ada doanya juga di sana. Itu sunnah ya. Nah, itu tanda-tanda Ramadan. Nah, kalau kita di sini di Toronto misalnya itu ada Hilal Toronto Community. Itu ada yang lokal ya, moon sighting yang lokal, ada yang regional. Nah, yang lokal itu mulainya bukan tanggal 24, jadi bukan hari Jumat, tapi hari Sabtu, tanggal 25. Nah, akibatnya yang ganjil untuk tanggal yang mulai lebih awal itu menjadi genap di yang berikutnya. Jadi yang mengikuti regional moon sighting, jadi yang di Florida misalnya ya, baru kelihatan di sana baru sudah mulai duluan kan. Nah, seperti sekarang ini adalah 27. Tapi bagi yang lokal itu besok malam. Gitu. Nah, apakah itu mempengaruhi malam Lailatul Qadar itu kapan? Iya, pengaruh. Jadi malam itu kan seperti bumi ya. Bumi itu kan ada satu ya. Bumi itu kan cuma satu. Gitu. Dan malam itu disebut lailah satu single. Satu malam yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi malam cuma satu. Tapi malam itu kan mengitari bumi. Jadi ada yang dapat duluan malam Lailatul Qadar, kemudian berikutnya adil jadinya. Semuanya dapat gitu. Nah, apakah itu ganjil atau genap? Sebenarnya diganjil, tapi ganjil yang mana? Nah, itu yang kita nggak tahu. Makanya kita harus luangkan semua, baik itu ganjil atau genap, kita harus siap dan mencarinya di sana begitu. Kalau nggak malam ini, malam berikutnya begitu. Mungkin gitu, jelas mungkin. Ya, tapi jadi intinya itu memang semua itu rahasia Allah ya untuk malam Lailatul Qadar ini. Jadi yang kita lakukan hanya bisa untuk berusaha setiap malam sebenarnya. Ya. Karena kita nggak tahu kan malam yang mana ini. Ya. Atau yang pasti yang ganjil gitu, tapi betul. Sekitar 27 pasti, dan itu bisa 25, bisa 29, bisa 27-nya, tapi bisa 28-nya karena kita mengikuti yang yang hisab misalnya. Jadi selalu duluan. Yang hisab itu makanya sebaiknya dihindari. Gitu. Nah. Atau yang global, yang global. Nah, ya kita nggak tahu alam. Ya, ini pertanyaan semakin banyak aja nih Mas Agus, tapi ya. tidak terasa. Ini kita tinggal 5 menit nih waktunya nih. Kita ini pertanyaan lagi gimana? Kira-kira? Ya boleh silakan. Ya, ini tandanya adalah hari yang tenang, gitu ya. Salah satu tanda-tanda Lailatul Qadar, gitu kan ya. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Benarkah kalau jadi pertanyaannya ini berarti di seluruh dunia harinya tenang ya? Tidak ada bencana, storm atau sejenisnya? Iya, betul. Jadi, subhanallah, memang ada seperti yang tadi, orang yang bercekcok tadi ya, kan nggak tenang itu kan? Masa bercekcok tetap tenang? Kan nggak tenang. Ada orang bercekcok, marah-marah, teriak-teriak di masjid, kan nggak tenang. Jadi memang ada sesuatu yang dari manusia yang bikin nggak tenang.
Yang bikin nggak tenang itu manusia, bukan apa ya, bukan anjing atau bukan binatang apa yang singa atau serigala atau apa, bukan alam juga, bukan alam. Jadi manusialah yang bikin nggak tenang itu. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang ngebut gitu di highway atau apa, atau orang ngebel gitu ya, itu bikin nggak tenang kan. Tapi sebenarnya di balik itu ketenangan itu ada. Nah, tenang itulah ya, rasa peaceful itu akan terasa bagi orang-orang yang mencarinya, akan mendapatkannya, akan bisa merasakannya. Sehingga misalnya malam ini kemudian dibandingkan dengan malam yang berikutnya, itu kayaknya tadi malam malam yang kemarinnya deh, bukan malam ini gitu. Itu akan kita bisa rasakan, akan bisa kita ketahui insya Allah. Nah gitu. Oke. Ini Mas Agus, ini kan kita rekam ya, Ya boleh. kajian ini. Nah, kalau misalnya nanti kita share juga bersama jemaah, apakah memungkinkan ini materialnya? Boleh. Ya, karena kayaknya waktunya kita udah mulai habis dan kita masih panjang ini materinya. Banyak sekali ya. Ya. Dan nanti kita posting juga ini di YouTube ya. Boleh. Ya. Nah, ini mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya, atau ini agak di luar dari kajian nih, Mas Agus. Apakah bisa nih? Ya, boleh. Coba aja. Ini kan kita mau sholat Id ya. Ya, betul. Ketika Idul Fitri. Cuman kan kita nggak bisa berkumpul bersama dengan teman-teman atau keluar gitu ya di masjid maupun di tanah lapang kalau di Mississauga gitu. Nah, kalau kita mau sholat di rumah, ya berapa minimum makmum untuk bisa kita lakukan sholat Id itu? Nah, ini agak di luar topik ini Mas Agus. Minta maaf tapi ini relevan ya. Relevan karena itu kan kita masih dalam rangka Ramadan kan. Itu penghujung di Ramadan. Nah, sholat Id itu Nabi selalu di masjid, di lapangan masjid bahkan di luar masjid. Karena orang masjid bakal nggak cukup gitu. Karena semua orang bakal keluar, termasuk orang yang di pinggir, orang yang haid, semua anak-anak, ibu, semua orang tua, semuanya kumpul semua di masjid. Nah, pada saat itu tentunya jumlahnya banyak sekali, gitu. Lebih dari 40. Sholat Jumat yang pertama kali aja 40, gitu. Apalagi sholat Id, lebih banyak lagi. Gitu. Nah, hanya pada saat itu kan ada orang yang datang dari jauh akhirnya ketinggalan. Nah, bagaimana orang yang sholat yang ketinggalan? Mereka langsung join aja. Jadi sholat sudah selesai, Nabi masih berkhutbah misalnya, ya mereka sholat sendiri, begitu. Sholatnya ya 2 rakaat. Gitu. Nah, bagaimana yang sudah datang lebih telat lagi? Ya, jadi udah bubar nih, udah bubar. Akhirnya mereka pulang kembali, sholat di rumah, gitu. Jadi sholat di rumah itu bisa, gitu. Berapa orang yang di rumah ya sebanyak household ya, family yang ada di rumah itu. Jadi tidak ada batasannya. Nah, sholatnya bagaimana? Sebisa, nah ini ada istilah, sebisa mungkin sama dengan yang dilakukan di lapangan. Gitu. Kalau bisa dengan khutbah, Masya Allah. Tapi itu kan maksimum kan, bisa diusahakan seperti itu. Tapi kalau tidak, tanpa khutbah pun tidak apa-apa. 2 rakaat. Karena sudah siang ini, tambah lagi sholat duha gitu. Tambah lagi 2 rakaat lagi atau 4 rakaat lagi untuk sholat duha. Nah, begitu caranya. Jadi secara minimum jumlah itu insya Allah 3, 4, 2 boleh ya? Nah, itu ada istilah lagi. Sholat misalnya ya, sholat Jumat itu istilah itu ada yang absolut minimum itu ada 3. Tapi kalau bisa ya 4 atau lebih, 5 gitu. Mengapa 3? Karena ada perlu imam, perlu muadzin, perlu jamaah gitu. Jadi jamaahnya imamnya 1, yang khotibnya juga 1 dia. Kemudian di sana ada muadzin sama yang memberi iqamah. Kemudian ada makmum atau pendengar, yang 2 pendengar. Itu minimum, Pak. Absolut minimum. Kalau bisa ya 4 atau lebih gitu. Oke. Terima kasih.
Ini kita satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup gimana? Boleh, silakan. Oke. Di akhir ayat ini Al-Baqarah 187 ya. Itu ada yang apa arti yang dimaksud dengan waktu subuh? Apakah setelah azan atau sedang azan tapi masih boleh makan minum? Subuh, oke. Nah, ada istilah lail, malam ya, malam. Malam itu generally yang pendapat utama, pendapat majority dari ulama itu adalah waktu azan isya sampai azan subuh. Jadi itu dua itu. Di dua itu artinya malam gitu. Jadi kalau azan subuh itu kriterianya adalah fajar sidik. Fajar sidik itu kalau dilihat di apa tuh di horizon ya, itu ada cahaya, bukan yang vertikal. Yang vertikal itu Milky Way atau fajar kazib, yang bentuknya seperti serigala itu ya, putih itu ke atas gitu. Itu bukan. Nanti yang horizontal, nah itulah fajar sidik. Itu saatnya adzan. Ketika adzan itulah tidak boleh lagi makan. Kita sama sekali tidak boleh makan minum. Jadi adzan itu adalah deadline untuk kita berhenti makan atau minum. Nah, gitu. Itu ya. Nah, tetapi ada tetapinya nih. Malam Lailatul Qadar itu di-extend, ya, di-extend. Kenapa kok di-extend? Ini adalah malam yang Allah penuh kasih kita manfaat yang sangat besar sekali. Sehingga bahkan dari maghrib ya, dari maghrib. Kenapa kok maghrib? Fa'utimas yama ilal lail. Nah, maka sempurnalah puasamu sampai malam. Padahal malam itu kan maghrib kan, bukan isya kan. Nah, itu sudah dianggap sebagai malam gitu. Karena sholat maghrib itu sholat jahar. Sholat malam itu sholat jahar semua. Maghrib, isya, subuh jahar semua. Nah, kemudian sholat subuh itu di dalam hadis itu suatu ketika di awal waktu yang tadi saya tunjukkan, waktu adanya fajar sidik itu masih gelap, kecuali di horizon itu ada sedikit cahaya. Kemudian pernah juga Jibril itu datang di akhir, sekitar mungkin setengah jam atau 20 menit sebelum matahari terbit, itu sudah siang, hampir matahari terbit, itu baru Jibril datang untuk mengimami, untuk mengasih tahu inilah waktu sholat subuh, itu ujungnya. Nah, jadi sampai menjelang fajar, menyingsing, sampai fajar menyingsing, sampai matahari mau terbit, ya itulah deadline-nya untuk Lailatul Qadar itu. Jadi jangan salah, waktu kita sholat subuh itu semua malaikat masih bersama kita, termasuk Jibril juga masih wal Qur'anil fajri kana masyhuda. Siapa yang menyaksikan? Para malaikat itu. Gitu. Jadi sampai nanti ya, jangan setelah subuh kita tidur lagi, jangan. Bacalah Al-Quran. Itu disaksikan oleh para malaikat. Karena malaikat tidak semua bisa membaca. Hanya ada yang bisa mendengar saja dan menyaksikan kalau kita sedang berdoa atau sedang membaca Al-Quran gitu. Nah, gitu. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan tambahan. Apakah yang dimaksud dengan benang hitam, putih dan hitam di ayat tersebut ya? Ya. Nah, saat pertama kali turun ayat itu sampai di situ saja. Sampai kalian bisa membedakan benang hitam dan benang putih. Sampai di situ aja. Akhirnya apa? Para sahabat mempunyai dua benang. Satunya benang hitam, satu lembar benang hitam, kemudian ditali gitu, di tongkat gitu, atau di selambu ya, jendela. Kemudian sama benang putih, dua dia punya. Jadi kalau ingin tahu apakah sudah subuh apa belum, dibuka aja jendela itu, kita lihat bisa nggak membedakan mana benang putih, mana benang hitam. Dan itu sulit gitu. Kok sulit ya? Akhirnya turun minal fajar. Turun minal, maksudnya itu fajar gitu. Jadi benang hitam itu malam, fajar itu pagi gitu. Sampai terlihat jelas bedanya malam dengan pagi gitu. Artinya apa? Ada setelah cahaya tadi yang fajar sidik tadi. Oh itu, berarti yang dilihat bukan benangnya gitu. Itu kayaknya harus ada asbabun nuzulnya itu untuk kenapa ayat itu diturunkan. Ini ada tambahan juga Mas Agus dari Facebook.
salah satu tanda-tandanya mungkin dari segi alam, matahari bersinar terang, tapi radiasi sinarnya tidak terlalu kuat. Mungkin itu salah satu tanda-tandanya lagi kali ya. Ya, betul. Mas Agus, ini minta maaf, kita sudah agak lewat waktunya. Mungkin kalau misalnya 2-3 menit untuk penutup, gimana? Oke, karena kita mau tutup ya, ini kita perlu saja ya. Ya. Yang belum kita bahas adalah signifikan dari Lailatul Qadar itu. Kemudian kenapa sholat di saat malam Lailatul Qadar itu sangat utama sekali. Ya. Kemudian apa itu Al-Quran? Detail mengenai Al-Quran. Apa sifat-sifat yang ada di Al-Quran itu? Nama apa-apa saja di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Al-Quran disebutkan sebagai apa? Kemudian ini contoh dari Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillatihi aqwam, dan seterusnya. Kemudian tentang detail dari nuzulul Quran itu tadi. Kita belum detail secara jelas di mana ada tiga ayat itu tadi. Satunya ayat Al-Baqarah, satunya adalah ayat Hamim ya, atau Ad-Dukhan. Kemudian ayat yang Al-Qadar, surat Al-Qadar. Kemudian tadi mengapa 27? Karena salah satunya adalah kata-kata Lailatul Qadar itu muncul 3 kali, sedangkan Lailatul Qadar itu sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 kali 3 sama dengan 27. Kemudian di kata-kata salamun hiya hatta matla'il fajar, kata-kata hiya itu adalah muncul di huruf atau kata ke-27 dari 30 kata yang ada di dalam surat Al-Qadar. 30 kata representasinya adalah 30 hari bulan Ramadan. Hiya, kata hiya di 27. Kemudian dari hadis. Dari hadis ada banyak hadis di sana. Kalau antum mau itu di Quran.com. Al-Qurannya di Quran.com, hadisnya di sunnah.com. Di sana bisa kita cari itu. Dan banyak. Tapi tolong ya, diklik hadis itu kemudian dicek statusnya. Karena kadang-kadang ada dhaif gitu. Jangan dipakai kalau dhaif. Nah, itu. Kemudian apa yang harus dilakukan? Adalah iktikaf, sholat malam itu semua ya, tarawih, kemudian qiyamul lail, witir, baca Al-Quran, reading Al-Quran, doa, banyak-banyak berdoa. Kenapa? Karena tadi tidak hanya malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat tingkat tinggi dari sama langit paling tinggi, langit ke-7, dari yang keluar dari Baitul Ma'mur. Kemudian zikir, sangat penting sekali zikir. Banyak sekali zikir-zikir yang bisa kita lakukan kalau kita tidak bisa sholat. Kemudian sholawat, sangat penting sekali sholawat, sangat detail, harus kita belum tidak kita bahas secara detail. Membayar zakat tadi, mal, fitrah, infak dan sedekah. Kemudian ada satu lagi, yakni tidak hanya malaikat Jibril yang turun. Tidak hanya malaikat-malaikat dari langit 7 yang turun, tapi juga Allah juga. Allah juga, iya. Jadi di sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Siapa yang berdoa kepadanya akan dijabahi. Siapa yang meminta akan diberi. Siapa yang bertobat atau istighfar akan diampuni. Nah, gitu. Nah, itulah secara detail ya. Saya tutup. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Agus Hermansyah atau UAHA. Terima kasih juga pada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya dan pertanyaannya. Insya Allah tugas kita adalah mencoba sebaik-baiknya untuk bisa beribadah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Ya, kita hanya dapat menyerahkan diri pada Allah. Dengan demikian kami akhiri telehalakah malam ini. Terima kasih atas partisipasinya. Insya Allah kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Agus dan Bang Robi. Terima kasih banyak. Jazakumullah.
kasih Mas Agus. Jazakallah Mas Agus. Jazakallah khairan, Mas Agus. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum. Merebut malam Lailatul Qadar ya. Insyaallah. Insyaallah dapat. Jazakallah khair, Pak Agus. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mas Agus.